Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan HP Poco M4 Pro. Ini kerusakannya, jadi pemiliknya bawa dalam kondisi seperti ini, sudah mati total, no respon ya. Langsung saja saya akan cek kondisi dari HP ini. Ya, tekan power, tidak ada respon sama sekali. Saya akan menggunakan adaptor untuk memastikan konsumsi arusnya. Colok saja seperti ini dan lihat tampilan di bagian layar adaptor 0,6 hingga 2,3 ampere. Namun tidak ada tampilan ataupun no display ya. Langsung saja saya akan bongkar HP ini untuk mengecek kondisi dari LCD maupun bagian mesinnya. Karena kronologi HP ini, jadi cerita pemiliknya sudah pernah masuk air ya. Jadi pernah masuk air, digunakan beberapa hari. Selanjutnya tiba-tiba HP-nya mati total. Tidak ada tampilan hingga jadi tampilan layar gelap ya, sehingga bawa ke tempat kami. Selanjutnya saya akan cek kondisi dari HP ini, apakah kita bisa selamatkan di bagian layar LCD. Jadi HP yang sudah pernah masuk air, jadi teman-teman kalau bisa dibongkar ya teman-teman. Jadi bongkar dan dibersihkan sisa-sisa air ataupun titik-titik air ya, sebelum menjadi parah ataupun korosi sehingga terjadi korsleting ataupun short, jadi sulit untuk diperbaiki ya. Jadi seperti ini, jadi terlihat di bagian tampilan LCD terdapat bercak air ya, ataupun endapan air yang kering, sehingga kemungkinan besar di bagian LCD itu ada air ya. Untuk tahapan pembuka di bagian backdoor itu terdapat fingerprint. Langsung saja saya angkat seperti ini. Ya, terdapat kabel fingerprint ya. Jadi hati-hati saat pembukaan di bagian backdoor. Saya langsung buka di bagian baterai dan juga soket yang terhubung ke bagian mesin LCD. Ini soket LCD sudah kita bongkar. Cek di bagian pin apakah terdapat korosi ya. Selanjutnya buka di bagian kamera, saya amankan dulu di kameranya. Jadi kita bongkar keseluruhan ya. Jadi tahapan HP yang sudah pernah masuk air, jadi pengecekannya secara maksimal. Jadi buka total atau bongkar total seperti ini. Dan cek di bagian mesin, bila terdapat korosi ataupun titik air, bersihkan ya teman-teman. Ini terdapat bercak air korosi akibat air yang sudah kering sehingga terjadi korosi ya. Untuk tampilan di layar juga ada endapan air. Selanjutnya saya akan bersihkan dulu di bagian mesin. Sikat aja seperti ini, bisa menggunakan tambahkan sedikit thinner ataupun kontak cleaner ya. Bisa juga tambahkan sedikit minyak kayu putih ataupun pertama atau pertalite ya. Jadi kita sikat hingga benar-benar bersih, hilangkan di bagian korosinya. Jadi pengerjaannya secara maksimal. Selanjutnya saya akan pasang kembali dan akan cek kondisi setelah kita membersihkan di bagian mesin. Bagaimana responnya? Ya, sama sekali no display ya. Tampilan layar gelap, tidak ada respons di bagian layar. Oke, lanjut aja, saya akan cek menggunakan LCD yang baru. Jadi sebelum langkah lebih jauh, saya akan cek di bagian LCD ya. Jadi saya menggunakan LCD yang lain, LCD baru sebagai pengetes ya, atau bagian cek apakah mesinnya normal ya. Ya, tampil ya teman-teman. Jadi LCD-nya normal. Kita tunggu sampai ke bagian tampilan menu. Ya, untuk tampilan sudah oke, mantap. Selanjutnya kan cek di bagian touch. Bila tampil seperti ini, sepertinya HP sudah pernah hard reset ya teman-teman, ataupun reset ke data pabriknya. Jadi HP-nya seperti tampilan baru ya. Tidak masalah, saya akan coba masuk sampai ke tampilan menu. Biasanya terkunci akun Google ya. Jadi terkunci akun Google, nanti kita akan konfirmasi ke pemiliknya.
Oke, saya lebih maksimalnya saya akan bersihkan di bagian papan charger ya, atau papan USB, karena di situ juga terdapat soket LCD ya. Jadi saya akan sekalian membersihkannya. Bersihkan sama, tambahkan sedikit thinner ataupun kontak cleaner. Setelah itu kita sikat hingga hilangkan di bagian korosi ya teman-teman. Ya, setelah itu lanjut kita akan pasang di bagian antena dan kita bongkar di bagian layar LCD. Jadi bongkar akan dicek ya di bagian tampil lapisan LCD apakah terdapat air yang di bagian LCD, akan kita cek. Ini sudah saya panaskan menggunakan alas parator untuk tahapan pembukaan di bagian LCD. Kita tinggal congkel seperti ini aja, karena tadi saat kita panaskan agak sedikit terangkat ya di bagian lapisan LCD. Amankan dulu filter airborne ya, ataupun penyaring debu di sini. Jadi saya amankan, memang hal kecil ya, namun kita amankannya. Jangan sampai setelah kita pasang LCD yang baru, filter airborne-nya lupa, sehingga pemiliknya menanyakan kok ada lubang nih bang, ataupun kok bisa ini tidak ada pelindungnya itu. Jadi kita akan bongkar kembali. Sebelum hal itu terjadi, kerja 2 kali ya. Perhatikan hal-hal yang kecil seperti ini, seperti filter airborne ataupun bagian konektor yang lain seperti itu. Setelah kita pasang di bagian filter airborne, saya menggunakan lem T7000 seperti ini, tinggal kita tambahkan di bagian pinggir ya. Hanya tinggal kita pasang bagian LCD-nya. Ya, presisikan sehingga kita pijit pelan-pelan sehingga rapi di bagian pinggir. Jadi kita pijit seperti ini, jadi bukan hanya kita saja yang dipijit ya, HP LCD pun kita pijit ya, sehingga rapi, presisi di bagian tulangannya. Pasang di bagian konektor fleksibel, konektor bagian LCD, fleksibel LCD, selanjutnya di bagian yang terhubung ke bagian mesin atas. Kita tinggal rapikan ya. Setelah sudah kita selesai pengecekan menggunakan LCD yang baru, tampilan normal. Setelah itu kita buka bagian segel LCD-nya. Selanjutnya kita tinggal pasang seperti ini. Jadi sebelum pemasangan LCD yang baru, pastikan LCD yang kita ganti dalam kondisi bagus. Jadi tampilan maupun touch-nya normal sehingga kita buka segelnya. Ini untuk bagian backdoor sama seperti tadi. Saya menggunakan lem T7000 untuk tahapan pemasangan di bagian backdoor. Ya, ini sudah rapi. Selanjutnya kita akan coba hidupkan ya. Untuk memastikan ya ini sudah tampil aman, kita pasang SIM tray. Jadi seperti itu teman-teman cara memperbaiki HP Poco M4 Pro itu, karena pernah masuk air, terdapat endapan di bagian lapisan LCD hingga LCD-nya mati total. Ini kita akan konfirmasi di pemiliknya berkaitan dengan terkunci akun Google ya. Kita tinggal konfirmasi, bila passwordnya ingat tinggal kita masukkan, selanjutnya aman. Oke, tahapan pengeringan saya menggunakan karet seperti ini, bisa juga penjepit LCD. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen-komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.